disarankan untuk mempercepat bacaan suratnya. Annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi dhuhri bi tawalil mufassal ila salasina ayatan. Nabi ketika di sholat subuh, sholat zuhur itu baca surat-surat yang sedikit panjang, setidaknya ada 30 ayat. Wa fil asri binisfi dzalika, kalau di sholat asar membacanya separuh dari sholat zuhur, berarti 15 rakaat, 15 ayat. Nah, kalau kita kulhu cek rumangsa panjangan, padahal kulhu itu piro sih? 5 rakaat, 5 ayat, 6 atau 5 kulhu. Wa fil maghribi, dan di dalam surat maghrib bi awakhiril mufassal, dengan di akhir-akhir surat yang mufassal, surat mufassal. Wa ruwiya, dan diceritakan anna akhir sholati shallaha, anna akhir sholatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghribu qara'a fiha surata wal mursalati ma shalla ba'daha hatta qubida. Jadi diriwayatkan bahwa terakhir sholat yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu sholat maghrib. Jadi Rasulullah ya setelah itu terus beliau sudah nggak ada kesempatan untuk sholat sampai beliau meninggal, wafat. Jadi sholat maghrib, di saat itu beliau baca surat Al-Mursalah. Masyaallah ba'daha khatta qubida, dan setelah itu beliau nggak sempat sholat lagi sampai beliau wafat. Jadi begitu. Terus ada keterangan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifu wal kabiru wadal hajat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabiru wadal hajati. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Nabi bersabda, yang artinya ketika salah satu di antara kalian sholat menjadi imam atau sholat di depan banyak orang, maka hendaknya peringan sholatnya. Jadi disebutkan yang dimaksud memperingan sholat itu artinya apa? Baik dalam bacaannya, bacaan suratnya itu tidak terlalu panjang atau terlalu dipanjang-panjangin. Mentang-mentang suaranya bagus terus koyok kiroat acara resmi ngono kae. Anggo pemane nggo kiroat sabah. Karena apa? Harus disadari bahwa di antara mereka ada orang yang lemah, mungkin lagi sakit, lagi nahan sakit, atau orang yang sudah tua, itu berdiri aja sudah gemeteran, baca Fatihah sudah ngempet-ngempet itu. Dan di antara mereka juga ada yang mungkin punya hajat lain, segera menyelesaikan sholat kan, itu yang perlu disadari oleh setiap imam. Orang kok model sok-sokan, mentang-mentang sudah dijadikan di depan, sudah pokoknya nggak mau peduli. Wa idza shalla fa idza shalla li nafsihi fal yutawil masya. Kecuali kalau memang sholat sendiri, silahkan mau sepanjang-panjangnya silahkan, masya, terserah aja.
Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, beliau itu Anas bin Malik ini menjadi khotim Rasulullah, ya, khidmat kepada Rasulullah itu membantu. Beliau juga sahabat, juga insya Allah kalau saya nggak keliru ya, dijadikan anak angkat oleh Rasulullah kalau nggak salah, insya Allah. Beliau melayani Nabi itu sampai 10 tahun, sehingga beliau mengatakan itu, tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang lebih ringan bacaannya, lebih sempurna gerakan-gerakan sholatnya, ya, dibanding dengan Rasulullah. Sholatnya Rasulullah nggak ada. Jadi poena ya pas, cara diikuti makmum ya pas. Kadang maca Allahu Akbar gerakan takbir intikal saja kadang nggak enak diikuti. Jadi pasnya ya enak diikuti. Jadi cara jarak antara takbir satu ke takbir berikutnya itu diperkirakan pas sekian detak jantung, plek 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 plek, baca tasbih ya pas kedua telu terus Allah. Mbak no maca takbir ngono kuwi, ya, itu pun juga ada tata caranya supaya enggak membuat makmum kegi bingung, ya. Dalam keterangan yang lalu kan disebutkan takbir itu hendaknya disesuaikan dengan tajwid, setidaknya itu dulu. Boleh lebih memanjangkan, lebih dari semestinya, kayak Allahu Akbar, Allahnya itu kan mesti cuma maktobi kan, itu cuma 2 harokat aja, cuma 2 ketukan aja, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang boleh sedikit ditambah itu ketika mau bangkit dari sujud atau dari duduk ke berdiri lagi, karena itu membutuhkan waktu yang panjang, itu dari tahiyat awal mau berdiri itu kan butuh waktu panjang, maka diboleh Allahu Akbar kan lebih dari 2 harokat dan dibolehkan, ya. Makanya nadanya pun juga dipasnya supaya orang enggak kegi gitu. Kadang takbir untuk aba-aba mau duduk, entah itu dulu tahiyat awal atau tahiyat akhir, atau duduk di antara sujud 2, ya, 2 sujud, ya. Tapi takbirnya agak panjang, jadi sehingga makmumnya bingung, dikira berdiri, ya. Di ba'da takbir itu yang ada aturannya. Terus yang kedua, wala yukabbiru malam yafruqul muadzinu minal iqamah. Imam tidaklah boleh memulai takbir. Ini yang dimaksud itu takbiratul ihram pertama kali itu, sebelum muadzin benar-benar selesai, kelar baca iqamatnya. Selesai, di situ kan memang ada disunatkan untuk nengok kanan, nengok kiri lah, imam. Terus disunatkan lagi memperingatkan jamaah makmum, mengecek sudah lurus atau belum. Disunatkan baca sufu fakum, sufu fakum. Ada yang mengatakan istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami shalah min iqami shalat, begitu. Jadi luruskan barisan kalian, karena lurusnya barisan itu salah satu dari nilai mendirikan sholat, min iqamati sholat atau min tamami sholat.
salah satu dari kesempurnaan sholat. Jadi imam gitu, mentang-mentang di depan, tidak boleh seenaknya sendiri, ada aturannya. Mentang-mentang dia pas yang punya acara, soalnya mari isya gua naik selamatan, cepet-cepet. Ini nggak boleh. Ya tetap kudu nganggo koridor aturan. Komat rong selesai langsung Allahu Akbar. Ora peduli makmume bingung. Nggak boleh. Wa ma lam tastawi sufufa, dan tidak boleh takbir selama barisan belum lurus, makanya dicek dulu dilurus. Makanya fal yatafit yaminan wasimalan, maka hendaknya imam menengok ke kanan dan ke kiri guna mengecek barisan shaf itu. Fa in ra'a khalalan amara bitaswiyah, kalau dia melihat ada yang masih ada celah ya, maka hendaknya segera disuruh untuk menutup celah itu, ada celah-celah barisan yang kosong itu, agar segera ditutupi. Wal muadzinu ya, maksudnya sekarang muadzin yang disarankan ini yuakhirul iqamata 'anil adzan biqadril isti'dadin nas lis-shalah. Sedangkan seorang muadzin yang tukang adzan itu hendaknya mengundur iqamahnya, maksudnya untuk ada jeda waktulah antara adzan dan iqamat itu. Sekarang kan ada aturan, entah mungkin 10 menit dari adzan baru diqamati. Ada yang kalau di Mekah itu kan sampai 15 menit. Nah di sini terserah mau berapa menit. Ada lebih dari itu, andaikan kok ada orang ketinggalan, ya itu sudah ya urusan masing-masing tuh. Setidaknya sudah diberi waktu jeda antara adzan, jarak adzan dan iqamat. Dalam hal ini berarti kan nggak oleh beradzan terus langsung iqamat. Setidaknya ada jeda waktu lah. Itu seorang muadzin juga nggak boleh mentang-mentang dia wis kebelet beradzan langsung qomati. Malah ngono dhek sing imami dhewe bisa. Nggak boleh. Jadi biqadri isti'dadin nas lis-shalah, ini kadar memberi waktu itu ya, kadar persiapan orang-orang dalam menghadapi sholat. Mungkin yang belum wudu biar ada waktu untuk wudu ya. Yang mau dari rumah yang mau ke masjid ada waktu untuk berjalan ke masjid. Jadi dikasih waktu lah. Li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atil ukhbatani wa amara bi taqdimil isya talaban li firagil qalbi. Apa maksudnya? Baik, kemudian yang ketiga, yarfa'ul imamu sautahu